Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Setiawan dari kelas 11 FISIP 2 nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi APBN. Yang pertama itu pengertian APBN sendiri. Anggaran APBN sendiri yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu daftar atau penulisan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu, yaitu sekitar biasanya 1 tahun. Itu di periode APBN Indonesia adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian ada tujuan APBN. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan perekonomian, dan APBN merupakan ringkasan dari RPTA. RPTA sendiri yaitu rencana pembangunan tahunan. Kemudian RPTA mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dan masyarakat karena memuat seluruh kebijakan publik. Yang kedua yaitu ada menjadi pedoman dalam menyusun APBN karena memuat seluruh kebijakan pembangunan nasional dalam setahun. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen bangsa yang ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legislatif. Yang kemudian ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. Yang pertama ada hemat, tidak mengolah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Yang kemudian yang kedua yaitu terarah dan terkenal sesuai terencana program atau kegiatan. Yang ketiga yaitu semaksimal mungkin menggunakan kemampuan atau potensial nasional. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan abjad pendapatan sebagai berikut. Yang pertama ada mengintensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kesepakatan penyetoran. Yang kemudian yang kedua intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara serta seatas penggunaan barang-barang milik negara. Yang kemudian yang ketiga penutupan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan diminta yang telah diajukan. Yang selanjutnya adalah batas penyusunan APBN. Yang pertama ada kemandirian, yang kedua penghematan, yang terakhir ada yang ketiga prioritas. Yang selanjutnya ada pengelolaan negara. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Belanja negara terdiri atas yang pertama ada pengeluaran rutin, yang selanjutnya ada pengeluaran pembangunan. Kemudian yang selanjutnya itu ada sumber penerimaan APBN. Yang pertama itu penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk migas dan di luar migas. Yaitu ada beberapa. Yang pertama ada penerimaan migas, penerimaan non migas, penerimaan pajak, penerimaan biaya masuk dan biaya cukai. Dan terakhir ada penerimaan bukan pajak. Yang selanjutnya yaitu ada penerimaan pembangunan, yaitu penerimaan yang berasal dari bantuan dari teknologi. Penerimaan pembangunan terdiri atas penerimaan dalam bentuk bantuan program dan bantuan proyek. Yang selanjutnya cara penyusunan APBN. APBN disusun oleh pemerintah dalam bentuk rencana. Rencana tersebut diajukan kepada DPR membahas RAPBN dalam masa sidang. Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang. Apabila RAPBN tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Agar melaksanakan APBN sesuai dengan rencana, maka dikeluarkan keputusan Presiden tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya belanja negara. Yang kemudian yaitu ada struktur APBD. Struktur APBD sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pengertian APBD sendiri yaitu
adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam suatu jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu. Yang kemudian ada cara penyusunan APBD. APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu yang pertama adalah pemerintah daerah menyusun rancangan pendapatan oleh belanja daerah atau RAPBD. Yang kedua adalah pemerintah daerah menggunakan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah atau oleh DPRD. Dalam pembahasan ini pihak pemerintah daerah atau eksekutif dilakukan oleh tim anggaran eksekutif yang beranggotakan sekretaris daerah, Bapeda, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sementara itu DPRD dilakukan oleh periode anggaran yang anggotanya terdiri dari praksis yang kemudian C. RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui satuan daerah untuk dilaksanakan. Yang terakhir adalah sumber-sumber penerimaan daerah. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua ada dana perimbang. Yang ketiga ada pinjaman daerah. Yang terakhir ada pendabargi lain-lain dari penerima yang sah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.